Shalom Aleichem, Beshem, Yahushua, Hamasya. Bapak Ibu Saudaraku, tidak terasa kita sudah ada di penghujung daripada bulan Elul ini ya. Dan kita memasuki ya, dimana pada matahari terbenam pada Tisrei 1 ya, atau September 25 2022 ini kita memasuki 5783 Rosh Hashanah, tahun yang baru, dimana kita sudah bersama-sama, kita sudah merendahkan diri, mungkin ada sebagian yang sabatikal, yang berpuasa, bertefila, dimana kita mempersiapkan diri benar-benar di dalam Elul kemarin. Dan pada Rosh Hashanah ini kita memasuki pada sesuatu yang baru. Nah, ada pelajaran ilahiyah apa di balik Rosh Hashanah ini? Ternyata Rosh Hashanah ini memperingati penciptaan daripada Adam dan Kahwa atau Adam and Eve ya. Jadi manusia yang pertama. Maka ini merupakan sebuah profetis, sebuah pesan yang luar biasa, di mana kalau Adam yang pertama jatuh di bawah kuasa Pesa dan meninggalkan Yahweh Elohim dalam hubungan yang personal, maka Adam yang terakhir yaitu Yahushua Hamasya Hamosya Kuel Melek Neeman menutup, menggenapi daripada nubuatan ini, yakni itu yang terambil daripada Bereshit ya, Bereshit pasal yang ketiga itu ayat 14, 15 hingga 16 begini. Saya bacakan langsung transliterasinya. Yahweh Elohim ya bersabda kepada ular tua itu, karena engkau telah melakukan ini, maka aku mengutuk engkau di atas segala hewan dan makhluk yang ada di daratan. Dengan perutmu lah engkau akan berjalan, dan debu tanah yang akan menjadi makananmu seumur kehidupanmu. Dan di ayat yang ke-15 dikatakan gini, aku akan membuat permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, tetapi engkau akan melukai tumitnya. Haleluya. Keturunan yang mana Bapak Ibu Saudara? Ternyata keturunan daripada itu yaitu perempuan ya, yaitu Kahwa. Itu yang dimaksud di sini ternyata adalah Yahushua Hamasya, ya, anak manusia yang akan dilahirkan ya lewat rahim seorang perempuan, yakni Bunda Maria ya, atau Miriam atau Mary ya, Lady Mary ini. Itu menggenapi daripada Yohanan pasal 3 mulai ayat 15, saya bacakan ya, 16-17 nanti berikutnya. Jadi barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada siapa? Karena ayat 16-nya ya, karena Yahweh Elohim sangat mencintai daripada Eretz ini, maka ia memberikan putra tunggalnya yaitu Yahushua Hamasya, sehingga supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Karena Yahweh Elohim mengirimkan putranya ke dalam Eretz ini bukan untuk menghukum, bukan untuk menghakimi Eretz, tetapi biar olehnya, oleh Dabar Elohim yang hidup, yaitu Yahushua Hamasya sendiri, maka Eretz, maka penduduknya ini akan beroleh keselamatan ya. Luar biasa sekali bahwa oleh kasih karunia, oleh kuasanya diselamatkan, ditahurkan, dipulihkan. Maka pertanyaan kita bersama pada Rosh Hashanah ini, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita masih sama seperti yang lalu-lalu? Kita merayakan Rosh Hashanah tiap tahun ya, merayakan Yom Kippur, tetapi tidak ada yang berubah dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin banyak dari kita yang ikut KKR ini itu, ikut dengan hamba-hamba Elohim ini itu, tetapi hidup kita sendiri belum diubahkan gitu. Hidup kita cuma teori, kita cuma mengerti secara agamis, tetapi kita tidak dapat mendapatkan makna refleksi teologis, tidak dapat esensi spiritualisnya yang mengubahkan dan mentransformasikan kehidupan kita. Sungguh ini sangat miris, sungguh ini sangat disayangkan. Tetapi biarlah pada Rosh Hashanah kali ini menjadi momentumnya bagi kita, momentum untuk pertobatan, momentum untuk kelahiran baru, momentum benar-benar meminta pertolongan daripada Yahweh Elohim sendiri. Biar Yahweh Elohim yang mengurapi, yang menjamah, yang membebaskan, yang melepaskan kita dari belenggu-belenggu itu, dan Yahweh Elohim yang mengcounter, memerdekakan dan melepaskan pola pikir kita dari semua belenggu-belenggu yang lama, dari kehidupan yang lama, seperti yang terdapat oleh Rabi Saul, yaitu daripada Kolose pasal yang ketiga ya, dikatakan bahwa hendaklah kita menjadi manusia yang baru, yakni ketika ruah Elohim itu menguasai
Dapat Elohim menguasai pikiran kita, menguasai pikiran tidak sadar, pikiran bawah sadar kita. Agar roh Elohim untuk keluar, membebaskan, melepaskan dan memerdekakan kita, menjadikan kita ini ciptaan yang baru. Sehingga akhirnya apa, Bapak Ibu Saudara marahi akoti, sehingga akhirnya roh sasana ini kita tidak lalui dengan sia-sia, tidak rutinitas belaka, tetapi di sini ada sebuah kelahiran baru, transformasi. Ingat, menjadi seorang abdi El itu tidak jaminan ya masuk kepada Kaimai Masamayim. Kita sudah belajar bersama pada sahabat-sahabat yang lalu di mana banyak sekali bahkan Syem Kados, kekudusan daripada nama Yahyawe Elohim banyak yang dilanggar. Torah banyak yang dilanggar. Apalagi dalam prakteknya banyak sekali yang hanya mengumpulkan korupsi dan hanya menggenapi daripada Injil daripada Rabi Mati Yasu itu yang Matiasu yang pasal 7 ayat 1923, bukan berseru kepadaku Adonai, Adonai akan masuk di dalam Kaimai Masamayimku, tapi yang melawan kehendak daripada Abaku atau Bapakku ya di Samayim. Berapa banyak hari-hari ini mengaku, mengklaim Nabi, Rasul, apapun lah namanya, pendeta, pastor, apapun, tetapi tidak pernah mengenal Tuhannya itu siapa ya. Yang lebih parah lagi bahkan hanya agamawi, bahkan politik, bahkan gereja menjadi kendaraan untuk mencapai sukses, untuk mencapai posisi tertentu, untuk mendapatkan massa, memenuhi egonya, bahwa suara daripada bukan lagi folk populi, folk dei, tetapi kan daripada ini ya, folk penatua tuh folk dei. Jadi sang gembalanya, sang pendetanya, pastornya itu merasa ya suaranya dia itu adalah suara Adonai, padahal ngawur. Dia tidak pernah mengerti Torah, tidak pernah mengerti Parsa, tidak pernah mengerti Tanakh, dan dia hanya ngawur mentranskripsikan, juga menerjemahkan, itu ngambil dari ajarannya Calvin, Luther, bule-bule yang antisemit, kemudian juga belum lagi yang teologi-teologi kemakmuran Amerika. Ini lebih sangat disayangkan, waspada ya, biar juga ini menjadi momen untuk pertobatan kita bersama, kita yang mungkin sudah tercemar oleh ragi-ragi daripada Farisi Saduki, yaitu daripada ajaran-ajaran karismatik, daripada ajaran Calvin, Zwingli, Luther, maupun ajaran-ajaran gereja barat yang menentang sekali akar Ibrani. Inilah momen pertobatannya. Pesa itu dikatakan Noseafon, Yahyawe Elohim Noseafon, itu yang menghapuskan setiap dosa, yang melupakan setiap dosa, ya kan, yang memberikan Tiferet Yaakov, memberikan kebenaran pada Yaakov, ya kan, memberikan apa, Keset Abraham, kasih karunia kepada Bapak Abraham, biar kita menerima kasih karunia yang sama. Bahwa roh sasana kali ini benar hidup kita tidak pernah sama, ada sebuah pertobatan, ada kelahiran baru, pola pikir paradigma kita dirubah, kemudian nanti pelan-pelan hidup kita berubah, di dalam dunia kerja berubah, di dalam berkeluarga, berumah tangga berubah, semuanya berubah. Benar-benar kita memulai yang baru bersama Yahyawe Elohim. Haleluya. Nanti sampai jumpa ya pada tanggal 27, tetap ya pukul nightfall ya, berarti ya sekitar jam 7 malam lah kalau waktu Indonesia Barat ya. Ini kita akan masih lanjut karena roh sasana ini memang 2 hari kalau di dalam penanggalan ini ya, Gregorian ya, penanggalan kita. Di Ibrani itu yaitu tadi, makanya kita merayakan ini 2 kali ya. Haleluya. Oke, saya tutup. Angkatlah kedua belah tanganmu. Kita ini dengan tefillah mendoakan manusia kita. Abinyu ya Yahweh Elohim Seba Samayim, Abinyu ya Yahweh Elohim Seba Samayim, Yitkadas Sameka Haleluya, Yitkadas Sameka Haleluya. Tabo Malkuteka Ye Aser Retsoneka Ka Aser Basamayim Gamba Arets. Tabo Malkuteka Ye Aser Retsoneka Ka Aser Basamayim Gamba Arets. Tabo Malkuteka Ye Aser Retsoneka Ka Aser Basamayim Gamba Arets. Et Leken Kukenu Tenlanu Hayom. Et Leken Kukenu Tenlanu Hayom. Mekalanu al-kabukenu ka-aser makalenu gam anaknu leka beenu. Weal tefinu lide nisayom kiim. Teal liksenu min hara. Kileka hamamlaka weha gebura weha tiferet lel ome olamin. Kileka hamamlaka weha gebura weha tiferet lel ome olamin. Beshem Yashua Hamasya Hamosia Haboel Kohen Hagoel
Roeh Hagadol, Melek Hakabot Neeman, Waruah ya Yahweh Elohim, Hakados Ken Yehi Ratson, Haleluya. Todaraba ya Yahweh Elohim, Todaraba Yeshua Hamasya Hamosya, Todaraba Imarwah Hakodes, Haleluya. Sampai jumpa di dalam villa kita yang lain. Yeshua Hamasya Hamosya memberkati saudara sekalian.